Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen penguji. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ulin Duha, mahasiswa Departemen Teknik Infrastruktur Sipil angkatan 2017. Eh, Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang proyek proposal proyek akhir saya yang berjudul estimasi waktu dan rencana anggaran biaya pelaksanaan proyek pembangunan dan apartemen Citraland Surabaya. Pada proposal proyek akhir saya ini terdapat empat bab. Yang bab pertama yaitu pendahuluan, kemudian bab kedua tinjauan pustaka, kemudian bab tiga metodologi, dan bab empat jadwal rencana pengerjaan proyek akhir. Ya, pada setiap pelaksanaan proyek konstruksi pasti terdapat perencanaan manajemen proyek, di mana manajemen proyek tersebut merupakan suatu sistem yang mengatur keberlangsungan pelaksanaan proyek. Manajemen proyek sendiri mempengaruhi tiga hal penting. Yang pertama ada biaya pelaksanaan, kemudian waktu pelaksanaan, dan metode pelaksanaan yang digunakan pada suatu proyek. Di mana manajemen proyek sendiri berguna untuk mendapatkan suatu perencanaan yang tepat dengan menggunakan metode pelaksanaan yang sesuai, sehingga didapatkan biaya yang efisien dan juga waktu yang telah ditentukan. Pada proposal proyek akhir saya ini, saya meninjau pada proyek pembangunan Denver Apartemen yang berlokasi pada Jalan Belver Citraland Surabaya, di mana proyek ini dikontraktori oleh PT Wijaya Karya Gedung yang memiliki luas tanah 2.358 meter persegi dan memiliki jumlah lantai total 37 lantai. Pada proposal proyek akhir saya ini, saya menghitung biaya pelaksanaan dan juga waktu pelaksanaan pada struktur atas lantai 9 sampai lantai 16 yang mencakup pekerjaan kolom, balok, plat lantai, sirwall, dan tangga. Di mana metode pengecoran yang digunakan pada proyek ini yaitu cash in situ atau metode pengecoran di tempat. Kemudian untuk perhitungan biaya bisa didapatkan melalui perhitungan volume dan juga analisa harga satuan. Dan untuk perhitungan waktu bisa diperoleh melalui perhitungan kapasitas produksi, kemudian perhitungan durasi, dan juga penyusunan penjadwalan, di mana penjadwalan pada proyek akhir saya ini menggunakan metode PDM. Dari ketiga aspek tersebut, output dari proyek akhir saya ini merupakan rencana anggaran pelaksanaan atau RAP dan juga penjadwalan yang berisi bar chart dan juga kurva S. Kemudian rumusan masalah yang saya bawa pada proyek akhir ini ada 4. Yang pertama yaitu berapa volume pekerjaan struktur pada proyek Denver Apartemen dari lantai 9 sampai lantai 16. Kemudian yang kedua ada bagaimana metode pelaksanaan pekerjaan struktur pada proyek Denver Apartemen dari lantai 9 sampai lantai 16. Kemudian ada berapa lama waktu pelaksanaan pekerjaan struktur pada proyek Denver Apartemen dari lantai 9 sampai lantai 16, dan juga berapa besar biaya pelaksanaan pekerjaan struktur pada proyek Denver Apartemen dari lantai 9 sampai lantai 16. Kemudian agar proposal proyek akhir saya ini terarah, maka saya membatasi beberapa masalah. Yang pertama yaitu topik yang ditinjau tentang manajemen konstruksi, tidak mengevaluasi struktur. Kemudian yang kedua ada perhitungan struktur atas dari lantai 9 sampai lantai 16. Kemudian yang ketiga harga dasar menggunakan HSPK Kota Surabaya dan juga hasil survei atau referensi. Kemudian yang keempat ada perhitungan yang saya hitung ini tanpa mencantumkan perhitungan biaya K3. Kemudian untuk
tujuan penulisan proposal proyek akhir saya ini, yang pertama ada dapat mengetahui volume pekerjaan struktur pada Denver Apartment, kemudian mengetahui metodologi pelaksanaan pekerjaan struktur pada Denver Apartment, kemudian mengetahui estimasi waktu pelaksanaan pekerjaan struktur Denver Apartment, dan juga mengetahui rencana anggaran biaya pelaksanaan pada pekerjaan struktur Denver Apartment. Selanjutnya ada manfaat dari penulisan proyek akhir ini. Yang pertama, bisa sebagai referensi dan penambahan wawasan bagi pembaca tentang cara perhitungan anggaran biaya pelaksanaan proyek konstruksi. Kemudian yang kedua, bisa juga sebagai referensi dan penambahan wawasan bagi pembaca tentang penjadwalan pelaksanaan proyek dengan menggunakan metode PDM. Kemudian bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama ada item pekerjaan. Pada pekerjaan pembesian ini terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu perhitungan volume, di mana perhitungan volume pekerjaan pembesian ini satuannya yaitu kilogram. Dan pada perhitungan volume ini saya menggunakan SNI 2052 tahun 2017 untuk mengetahui berat besi per meternya, di mana pada SNI tersebut mencantumkan ada berat besi pulir dan juga ada berat besi polos. Kemudian untuk kapasitas produksi, saya menggunakan dasar dari buku Analisa Cara Modern Anggaran Biaya Pelaksanaan karya Insinyur Sudrajat. Kemudian hal yang perlu diperhatikan juga ada kebutuhan sumber daya, di mana pada pekerjaan pemesian ini ada sumber daya yang dibutuhkan yaitu pekerja dan juga bahan, di mana bahannya merupakan besi tulangan. Kemudian untuk perhitungan durasi, pada pekerjaan pemesian ini terdapat beberapa durasi, yaitu ada durasi pemotongan, kemudian durasi pembengkokan, durasi pengkaitan, dan durasi pemasangan pembesian. Selanjutnya ada pekerjaan bekisting, hampir sama dengan pekerjaan pembesian. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama perhitungan volume. Di sini saya mencontohkan untuk perhitungan volume plat lantai, yaitu volume plat lantai bisa didapatkan melalui panjang kali lebar dari plat lantai tersebut, karena sisi kanan dan sisi kiri dari plat lantai sudah ditumpu atau ditutup oleh balok atau bekisting balok. Kemudian untuk kapasitas produksi sama dengan pekerjaan pembesian, pada pekerjaan bekisting saya berdasarkan dari buku karya Insinyur Sudrajat dengan judul Analisa Cara Modern Anggaran Biaya Pelaksanaan. Kemudian untuk sumber daya yang dibutuhkan ada pekerja dan juga bahan, yaitu kayu, paku, dan multiplate. Kemudian untuk perhitungan durasi pada pekerjaan bekisting ini ada waktu menyetel atau waktu penyetelan, dan juga ada waktu pemasangan, dan ada waktu membuka dan membersihkan. Selanjutnya ada pekerjaan pengecoran, di mana pada volume pekerjaan pengecoran ini bisa didapatkan dengan cara luas plat dikali tebal plat kalau pekerjaan plat. Kemudian untuk kapasitas produksi sama dengan pekerjaan yang lain, pada proyek akhir saya ini didasari oleh buku Analisa Cara Modern Anggaran Biaya Pelaksanaan karya Insinyur Sudrajat. Kemudian untuk kebutuhan sumber daya ada pekerja dan juga bahan, yaitu beton ready mix. Kemudian untuk perhitungan durasi, pada perhitungan durasi pengecoran ini ada beberapa waktu atau ada beberapa durasi. Yang pertama ada waktu persiapan, kemudian ada waktu pengangkutan tower crane, karena pada pekerjaan pengecoran ini kita menggunakan tower crane. Kemudian ada waktu pengecoran, waktu operasional pengecoran, kemudian ada waktu pasca pengecoran.
selanjutnya ada alat berat yang digunakan. Yang pertama adalah tower crane, di mana tower crane ini merupakan alat yang digunakan untuk pengangkutan barang ke lokasi yang lebih tinggi. Untuk tower crane ini saya mengambil spesifikasinya dari website yaitu indotowercrane.com. Kemudian ada truck mixer, di mana truck mixer ini merupakan alat yang berfungsi sebagai alat transportasi pengangkutan beton dari batching plant menuju lokasi proyek, di mana truck mixer yang kami gunakan memiliki kapasitas 7 meter kubik. Kemudian ada concrete bucket. Concrete bucket ini merupakan alat yang berfungsi sebagai tempat penampungan beton dari truk mixer menuju lokasi pengecoran yang lebih tinggi dan tidak bisa dijangkau oleh concrete pump. Pada proposal proyek akhir saya ini, concrete bucket yang digunakan memiliki kapasitas 1 meter kubik. Kemudian ada concrete vibrator. Concrete vibrator ini merupakan alat yang digunakan untuk pengecoran, di mana agar beton yang dihasilkan tidak ada rongga dan menghasilkan beton yang memiliki kualitas yang bagus. Kemudian ada scaffolding. Scaffolding ini merupakan alat yang berfungsi untuk penyangga pemasangan pada area yang lebih tinggi. Misalkan pemasangan bukisting plat, kita menggunakan scaffolding. Kemudian ada bar cutter. Bar cutter ini merupakan alat yang digunakan untuk pemotongan besi tulangan. Kemudian ada bar bender, yaitu alat yang digunakan untuk pembengkokan besi tulangan. Ya, selanjutnya ada rencana anggaran biaya, di mana menurut buku analisa cara modern rencana anggaran biaya pelaksanaan karya insinyur Sudrajat, ada 3 aspek penting yang mempengaruhi rencana anggaran biaya. Yang pertama ada upah pekerja, yang kedua ada alat-alat konstruksi, dan juga yang ketiga ada bahan material, di mana upah pekerja ini bisa didapatkan dengan cara durasi dikali upah pekerja. Kemudian untuk biaya alat berat bisa didapatkan melalui durasi dikali harga sewa alat berat. Kemudian untuk bahan material bisa didapatkan biaya materialnya bisa didapatkan melalui durasi dikali harga material. Kemudian untuk penjadwalan berdasarkan buku manajemen konstruksi karya Insinyur Irika Widyasanti dan Lenggogeni ini, PDM merupakan salah satu teknik penjadwalan yang termasuk dalam teknik penjadwalan network planning atau rencana jaringan kerja yang menitik beratkan pada node. Menurut buku manajemen konstruksi ini terdapat 4 hubungan dalam PDM. Yang pertama ada finish to start atau FS, di mana FS ini merupakan hubungan suatu aktivitas yang tidak dapat dimulai sebelum aktivitas sebelumnya selesai. Kemudian yang kedua ada start to start atau SS, di mana hubungan ini merupakan hubungan antara mulainya dua pekerjaan. Kemudian yang ketiga ada finish to finish atau FF. Hubungan ini merupakan hubungan yang melibatkan dua pekerjaan dan menjelaskan tentang selesainya antara dua pekerjaan. Kemudian ada start to finish, yaitu hubungan antara selesainya suatu pekerjaan dengan mulainya pekerjaan yang terlebih dahulu. Ya, ini merupakan contoh bentuk PDM. Pada PDM ini terdapat beberapa poin ya.
pastinya ada nama pekerjaan, kemudian ada durasi, ada ES atau early start, kemudian ada LS atau late start, kemudian ada EF atau early finish, kemudian ada LS atau late finish. Ya, pada penjadwalan juga ada bar chart, di mana bar chart merupakan sekumpulan aktivitas yang ditempatkan pada kolom vertikal dan sementara waktu ditempatkan pada baris horizontal, di mana bar chart ini merupakan suatu plot, suatu alat yang menggambarkan waktu mulai dan selesainya suatu pekerjaan. Kemudian untuk kurva S ini merupakan hasil plot dari bar chart yang bertujuan untuk mengetahui progres dari pelaksanaan proyek. Selanjutnya ada pengendalian mutu. Di sini ada 3 pekerjaan yang perlu dikendalikan. Yang pertama ada pekerjaan bookkeeping. Pada pekerjaan bookkeeping ini pengendalian mutu kami didasari pada Peraturan Beton Indonesia atau PBI tahun 1971. Kemudian untuk pekerjaan tulangan kami didasari dari SNI 2847 tahun 2013 pasal 7. Kemudian untuk pekerjaan beton terdapat 2 pengujian. Yang pertama ada uji SLAM, kita berdasarkan SNI 1972 tahun 2008 dan uji kuat tekan yang berdasarkan SNI 031974 tahun 1990. Selanjutnya ada K3, di mana K3 konstruksi adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja pada pekerjaan konstruksi. Pada K3 ini kami menggunakan dasar Peraturan Menteri PUPR nomor 21 tahun 2019. Ya, kemudian bab 3 metodologi. Untuk pengerjaan proyek akhir saya ini, yang pertama tentu mengidentifikasi masalah, kemudian pengumpulan data, di mana data ini terdapat 2, ada data primer dan juga data sekunder. Data primer ini merupakan data yang diperoleh secara langsung atau secara survei. Contohnya adalah harga material dan juga harga sewa alat berat. Kemudian data sekunder yaitu data yang diperoleh dari institusi atau referensi. Contohnya adalah gambar struktur bangunan dan juga data yang berasal dari buku dan juga dari internet atau referensi. Setelah pengumpulan data, kemudian dilakukan penyusunan jenis pekerjaan. Setelah penyusunan jenis pekerjaan, kemudian perhitungan volume. Setelah perhitungan volume selesai, kemudian dilakukan perhitungan kapasitas produksi. Setelah kapasitas produksi, kemudian diperlukan perhitungan durasi, kemudian diperlukan perhitungan anggaran biaya. Selanjutnya penyusunan network diagram menggunakan PDM dan menggunakan alat bantu Microsoft Project 2013. Selanjutnya penyusunan bar chart dan juga kurva S, dan output yang dihasilkan adalah penjadwalan dan juga rencana anggaran pelaksanaan. Ya, selanjutnya ada bab 4, jadwal rencana pengerjaan proyek akhir. Jadwal rencana pekerjaan saya yaitu mulai dari bulan November ya dan berakhir pada bulan Juli tahun 2021, yaitu pada sidang proyek akhir. Ya, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.